warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Empu Anggoro Kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik teman-teman sekalian, sahabat punden sekalian, di acara kali ini, di siang ini kita ada di acara Legenda Pusaka. Kali ini di acara Legenda Pusaka akan saya review sebuah benda pusaka keris, ya. Ini kerisnya ya. Akan saya buka dan akan saya review keris apakah ini. Ini bisa disemas. Itu keris apa Mbu namanya Mbu? Ini adalah keris tilam UP Tangguh Mataram ya Mas ya. Di era Pakubuwono ya, Pakubuwono 5 Mas. Oh, jumpa. Ini pamornya namanya apa Mbu? Kok kelihatannya sangat bagus sekali. Ini pamornya namanya Mrutu Sewu Mas. Fungsinya untuk apa Mbu kalau Mrutu Sewu? Fungsinya kalau Mrutu Sewu ini biasanya untuk apa, panglarisan Mas ya. Panglarisan atau buat itu pemikat. Gaya pemikat, penarik. Pengasian gitu Mbu ya. Pengasian. Bisa diterangkan Mbu kenapa kok keris ini dulu difungsikan untuk apa, dan juga siapa saja yang bisa memiliki keris tilam UP ini Mbu? Oke, akan saya terangkan ya, kenapa keris ini kok diberi nama tilam UP. Tilam artinya tikar, UP artinya menggelar ya. Biasanya tilam UP ini keris yang dikasihkan sama seseorang yang sudah menikah. Keris ini bagi siapa saja bisa memegang Mas, karena keris ini biasanya dihadiahkan untuk seorang menantu biasanya ya di sebuah rumah tangga, untuk tanda bahwa dia itu siap membina rumah tangga Mas. Berarti filosofinya tikar yang sudah digelar itu sama seperti rumah tangga Mbu ya? Iya, benar. Dan untuk kalau menurut penerawangan jenengan Mbu, keris ini dulu cocoknya untuk siapa saja Mbu? Kalau lihat dari pamornya Mbu, kalau dari wilayahnya tadi kan atau dapurnya kan untuk semua golongan Mbu ya? Ya, untuk pamornya ini profesi apa yang cocok kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya biasanya yang dinamakan pamor Mrutu Sewu ini biasanya cocoknya buat orang yang mempunyai usaha, pedagang atau yang lain-lain. Pokoknya yang mempunyai usaha lah intinya. Karena ini biasanya dibuat untuk pemikat. Gitu. Berarti pemikat untuk para pelanggan Bu ya. Sekarang saya akan membahas tentang pamornya. Kenapa tadi saya bilang kalau keris ini buat kerejekian atau apa ya? Nah, kebetulan ini adalah pamor Mrutu Sewu. Biasanya Mrutu Sewu ini digunakan untuk panglarisan Mas. Buat kerejekian yang sangat amat dicari oleh kolektor-kolektor dan pengusaha-pengusaha. Untuk pelancaran sebuah tempat usahanya. Oh, berarti memang Mrutu Sewu ini pamor yang banyak diminati orang Bu ya? Iya, benar. Sekarang saya akan membahas tentang kodam dari sebuah keris ini ya. Kalau menurut penerawangan saya, di dalam keris ini ada kodam yang bernama Ki Ageng Brojo. Ya. Ki Ageng Brojo itu perawakannya tinggi, dia memakai baju serba putih seperti resi.
ya. Oke. Untuk ini nyambu, keris ini apakah bisa dibuat pesugihan seperti keris-keris yang lain, Bu? Kan ada keris omyang katanya bisa untuk pesugihan. Apakah keris ini juga bisa, Bu? Kalau menurut saya semua keris itu bisa, Mas, ya. Cuman fungsinya keris yang ini, tilam up ini tidak sama dengan keris omyang. Kalau keris omyang biasanya dibuat untuk penarikan uang atau penggandaan uang. Kalau dari tilam upi sendiri fungsinya tidak sama, Mas, tidak bisa untuk menarik uang atau menggandakan uang. Kalau dari tilam upi sendiri biasanya fungsinya hanya buat penarik, hanya buat pemikat, hanya buat apa, kerjekian biasanya, Mas. Untuk orang yang mempunyai apa usaha atau mempunyai warung atau mempunyai apa ya, biasanya kebanyakan memegang keris yang namanya tilam upi. Cukup ditaruh di rumah, dirawat yang benar, keris ini akan berfungsi dengan sendiri. Oke, Mas, ya. Untuk kali ini kita sudah mereview sebuah keris tilam UP yang berpamorkan Ratu Sewu. Berarti keris itu pamornya yang digunakan untuk kerejekian bukan hanya ini ya, Bu ya? Iya, Mas. Masih banyak yang lain, Mas. Tingkatan pertama seperti Udan Mas, Ratu Sewu, dan Pancoran Mas, ya. Yang kedua ada Pedaringan Kebek sama Banyu Mili, ya, dan yang lain-lain lah. Nanti akan saya review di apa hari berikutnya. Tetap di channel legenda ini. Keris. Ya, legenda pusaka, Bu ya. Mungkin di lain-lain waktu akan saya review lagi sebuah keris saya, karena di rumah saya masih banyak yang belum saya review, ya. Banyak keris-keris yang lain yang belum saya review. Oke. Sahabat punden sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut Anda penyampaian saya ini kurang benar atau kurang baik, saya mohon maaf, saya pribadi, Empu Anggur Kasih, mohon maaf. Dan apabila Anda yang beranggapan bahwa ada yang bilang kalau wah ini syirik atau apa, itu tergantung dari hati kalian sendiri, dari kepribadian kalian sendiri, ya. Jangan menganggap dan mendewa-dewakan sebuah benda atau apa memuja-muja sebuah benda, karena kita ini ada yang menciptakan dan benda ini juga ada yang menciptakan. Kita sebagai manusia diciptakan sama Allah, kita wajib minta sama Allah, jangan meminta pada benda yang lain. Hanya ini pesan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat punden semuanya. Saya pribadi Empu Anggur Kasih. Jumpa lagi di lain waktu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.